Sehubungan dengan terbitnya regulasi baru dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian SDM, mungkin Pak Sarwono bisa menjelaskan seperti apa bentuk regulasi yang dimaksud. Sebenarnya regulasi baru itu eh, sebagai implementasi daripada Undang-Undang 30 tahun 2009 tahun tentang ketenagalistrikan dan PP 14 tahun 2014. Jadi pemerintah memandang regulasi ini penting karena dari tahun 2009 sampai sekarang ini pemerintah melihat bahwa pemahaman terhadap keselamatan ketenaga listrikan khususnya di bidang instalasi mungkin masih masih sangat kurang. Jadi perlu adanya sosialisasi pelaksanaan keselamatan instalasi ini kepada masyarakat ya, terutama masyarakat pedesaan. Jadi regulasi baru pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tentunya ada yang support, ada yang sedikit kurang kurang. Namun demikian dari sisi pelaku atau mitra kerja sebagai implementasi regulasi baru sebenarnya cukup bagus ya, bagus secara tidak langsung. Pemerintah mendorong adanya regulasi baru ini menuntut profesionalisme lembaga inspeksi teknik khususnya tegangan rendah agar tidak duplikasi dan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan atau badan usaha yang bergerak di bidang pembangunan pemasangan. Jadi sekaligus juga mendorong percepatan pemerataan pelayanan karena sesuai regulasi yang baru itu diharapkan semua lembaga inspeksi teknik tegangan rendah diharapkan bisa memenuhi ketersediaan tenaga teknik di setiap ULB PLN minimal ada satu tenaga teknik. Artinya bahwa kesiapan LITR terhadap pelaksanaan khususnya layanan satu pintu LSP tidak lagi ada penolakan work order dari LSP yang ditugaskan oleh pemerintah melalui PLN tidak terlaksanakan. Ya. Terus kesiapan para mitra kerja PLN yang bergerak di bidang inspeksi tenaga listrik tegangan rendah. Seperti apa kesiapan mereka menurut pandangan Pak Sarwono? Menurut pandangan kami, itu hal yang biasa di dalam dinamika suatu lembaga. Tentunya dalam melaksanakan regulasi pemerintah ada pro dan kontra, yaitu masing-masing internal daripada lembaga para mitra itu sendiri. Tapi buat menurut kami ada sisi baiknya karena dengan adanya regulasi baru itu pemerintah mengharapkan untuk profesionalisme di dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan fungsi lembaga masing-masing. Ya. Berapa lama waktu yang diberikan oleh pemerintah untuk para mitra dapat mengikuti regulasi yang baru nih? Regulasi yang baru ini telah dideklarasikan dan disosialisasikan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bahwa update data atau pemutakhiran data terhadap implementasi daripada regulasi baru ini diberikan waktu sampai dengan 1 November 2020. Jadi siap tidak siap ya kita sebagai lembaga inspeksi teknik yang notabene adalah amanat pemerintah menjalankan tugas-tugas pemerintah tentunya juga harus memahami tugas dan fungsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Bagi lembaga inspeksi teknik yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, dampak apa yang akan mereka terima? Sepertinya dengan regulasi baru ini pemerintah sudah melaksanakan upaya-upaya secara tegas dalam rangka
menegakkan profesionalisme lembaga inspeksi teknik sehingga ketika deadline waktu yang ditetapkan oleh pemerintah tidak terpenuhi, barangkali pemerintah akan memberikan sanksi-sanksi secara bertahap, tentunya mungkin itu menjadi kewenangan pemerintah. Hari ini seluruh personil dari Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah CPLN dari wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua berkumpul di Kota Makassar pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2020. Bisa dijelaskan dalam rangka apa? Pertemuan hari ini itu dalam rangka konsolidasi internal, dalam rangka pengembangan, pengawasan dan pengendalian internal PT SPLN untuk semua regional. Namun untuk saat ini kita baru lakukan untuk regional Sumatera. Nah, nextnya itu kita akan lakukan ke 4 regional lagi, yaitu regional Kalimantan, Sumatera, Jawa 1 dan Jawa 2. Kenapa kita lakukan ini? Karena terkait dengan regulasi terbaru dari DJK dalam hal pengawasan dan pengendalian. Dengan adanya aplikasi terbaru dari DJK, Si Ujang Gatrip ini, maka sesegera mungkin kami sebagai lembaga inspeksi teknik itu melakukan sosialisasi ke semua wilayah-wilayah kerja kita agar tidak ada lagi yang namanya duplikasi, baik itu ke Bangsang ataupun ke LSK ataupun ke lembaga inspeksi lainnya. Jadi tidak ada lagi yang namanya duplikasi. Nah, dalam hal ini pengawasan dan pengendalian sudah bisa teratasi oleh masing-masing. Kesiapan si PLN sendiri untuk mengimplementasikan regulasi baru ini sejauh mana? Kesiapan dari kita itu sudah kita lakukan beberapa tahap. Tahap awal ini ya inilah contohnya yang kita lakukan, melakukan konsolidasi agar sedini mungkin ya kita sudah melakukan sosialisasi ke wilayah-wilayah kerja kita bahwa dalam hal SDM mulai dari tingkat manajer wilayah atau general manager, terus manajer area, PJT, seluruh tenaga teknik itu sudah kita bisa deteksi bahwa tidak ada lagi yang namanya duplikasi. Pun kalau misalnya duplikasi tinggal memilih apakah dia akan memilih ke bidang lain atau akan tetap konsisten di SIPL. Ya, yang terakhir soal pengembangan wilayah si PLN di seluruh Indonesia sudah sejauh mana sampai dengan tahun 2020? Sampai saat ini PR kita di pusat untuk SIPL untuk regional Sumatera itu tinggal provinsi Bangka Belitung, Sumatera Barat dan Aceh. Untuk regional Sulmapa sendiri itu masih ada PR 2 provinsi, itu Maluku dan Maluku Utara. Kalau untuk regional Kalimantan itu sudah beroperasi semua. Jawa 1, Jawa 2 sudah beroperasi semua. Jadi PR kita tinggal dari regional Sumatera itu ada 3 provinsi, Aceh, Bangka Belitung, dan Sumatera Barat. Kalau untuk regional Sumatera tinggal Maluku Utara. Kapan target pemenuhan kelima provinsi yang belum terisi oleh si PLN? Meskipun dalam masa COVID, SIPLN tetap optimis bahwa di akhir tahun ini itu sudah bisa terrealisasi. Sebagaimana janji kita ke pemerintah pada saat kami paparan akreditasi, untuk komitmen kita di akhir tahun ini sudah terselesaikan semua. 34 provinsi sudah bisa kita layani semua.